yang bilang Tuhan. Kan saya bilang Nggak di mana bisa. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau dia mengaku dia Tuhan, Sekarang kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi nggak, Pak? Orang lain yang Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi nggak? Kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Yesus ngaku sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak pikiran. Kalau saya tanya, Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini terus, Pak? Percaya, Bapak memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau belum percaya selesai. Ya sudah. Kita tahan sejenak. Jadi pendeta Kris ini terus memaksa Kondonditan agar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian pendeta ini mengatakan masalah pengetahuan itu nomor 2. Yang penting diimani saja dulu apapun yang terjadi di dalam Alkitab ini. Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana selengkapnya debat Kondonditan dengan pendeta Kris. Selamat menyaksikan. Sekarang sudah selesai. Di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke. Sudah cukup. Cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, enggak perlu dibaca. Bapak mau dengar enggak apa-apa? Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger enggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, dari mana? Dari mana, Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudah, Pak Doni. Ini dari mana, Pak? Coba-coba. Enggak, saya tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Enggak bisa bertanya tentang ini pernyataan. Nanti, Pak. Itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita Bapak dari sini, Pak. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, enggak, saya dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat. Ini saya beli, Pak, di Kanada ini. Orang yang buat. Nah, oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak. Sekarang saya bacain buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger nggak apa-apa, silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Bapak dengar ya. Entar dulu, Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja, Pak, tenang aja. Saya bacain nih. 1 Yohanes 5:7. Dengerin, Pak. Bapak boleh jago sama dengerin, Pak. tapi jangan sama saya. Oke, sekarang saya ini berapa kitab kalau Bapak jago? Bapak belum percaya, bagaimana saya mau jelasin? Enggak, saya tanya Bapak kalau jago, kalau Bapak jago ada berapa kitab? Lah, berarti Bapak belum jago kalau Pak begitu. Doni sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya Oke, ya sudah, makanya nih saya bacain, Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan, Pak, ini, Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. Ayat 3 dan 4 itu. Saya bentar, Pak. Saya tunjukin di sini, Pak. Biar penonton juga lihat. Ya, biar teman-teman Bapak juga lihat. Ya, penonton kan sudah ngerti, buktinya Bapak sudah Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana, Pak? Yang nggak bisa jawab? Sudahlah. Bapak belum percaya kok. Loh, memang nggak percaya. Kenapa saya harus jawab? Berarti Bapak masuk neraka. Oke, masuk neraka kan bahasa dari Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain dulu, Pak. Saya bacain dulu, Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini tulisannya dari Bible, Pak. Enggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana asalnya kalau nggak dari sini, Pak? Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana asalnya kalau bukan dari sini, Pak? Itu Bapak berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak pendiri Protestan siapa, Pak? Pendiri Protestan siapa? Nggak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana, Pak, kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin Luther ngambilnya dari mana, Pak, kalau nggak dari sini? Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan ini. Saya tanya, Pak, ini dari mana asalnya? Sudah dengar langsung. Saya bacain dulu, Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya dia. Ini kitab ini, Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang dia mau tulis begitu. Ngapain kita bahas manusia? Ya biarin aja, saya mau baca buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bapak tolong dengerin dulu. Sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu, Pak. Kalau Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak? Ya, Bapak dengerin dulu aja. Tuhan. Bagian ini, kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang
Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Nah, Saya ini dari mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3. mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah berapa Oh, dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan Dodi. pegang saya, Pak. Pak Dodi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai ngomong baca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya Enggak apa-apa, bukan buat Bapak, bukan buat Bapak, ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu. Ini channel saya, Pak. Penonton Ini itu. channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang. Ya udah, Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin, sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Untuk Ya sudah dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengar? ini ajaran sesat. Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kita sudah mendengarkan bagaimana debat Kondoditan dengan Pendeta Kris. Jadi Pendeta Kris ini tidak mau dibacakan kitabnya. Pendeta Kris sendiri tidak mau mengetahui dari mana asal kitabnya ini. Jadi Pendeta Kris ini terus memaksa Kondoditan ini agar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan baru bisa menjelaskan. Yang penting diimani saja dulu, masalah pengetahuan itu nomor 2. Karena kalau kita membahas tentang ilmu pengetahuan di dalam Alkitab, banyak sekali ayat-ayatnya yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tentu ini karangan manusia. Sebab kalau ini betul-betul firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka di sini disarankan Pendeta Kris agar Kondoditan ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan abaikan isi Alkitab ini. Yang penting mengimani saja dulu, masalah pengetahuan nomor 2. Jadi kalau debat ilmiah dengan orang Kristen, di mana orang Kristen ini para pendetanya, pastornya, pemuka agama tertinggi di dunia pun tidak mau debat ilmiah. Kenapa? Karena Alkitabnya sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi buat teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.